Harga sapi kurban di Pasar Ternak Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 10%. Kenaikan harga disebabkan kurangnya pasokan dari produsen. Penjualan pun menurun dari tahun sebelumnya. Kebutuhan sapi potong di Pangkal Pinang yang biasanya sebanyak 4-5 truk, kini hanya terpenuhi sebanyak 2 truk per hari karena ketersediaan sapi yang terbatas. Harga jual sapi di Pasar Ternak Pangkal Balam, Pangkal Pinang naik 10% atau naik sekitar 1-2 juta rupiah per ekor. Sapi-sapi yang didatangkan dari Lampung dan Madura ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari 15 juta rupiah hingga 25 juta rupiah per ekor. Dikatakan stok sih ya yang ada lah itu Pak. Yang ada ya, tapi dari PH sekarang udah 115. Sapi yang ada pun ya sudah kita dari sana pun dijatah kan. Dari perusahaan-perusahaan saya kita dijatah satu busuk. Gitu. Jadi sebenarnya kendala sapinya yang kurang. Pedagang memperkirakan permintaan pasar setelah Hari Raya Kurban akan sulit dipenuhi karena stok di tingkat produsen yang juga sudah habis. Heru Dahnur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Turunnya jumlah hewan kurban disiasati panitia masjid dengan mengurangi porsi daging kurban yang dibagikan ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar banyak warga tetap bisa menikmati daging kurban. Penurunan jumlah hewan kurban salah satunya dirasakan panitia kurban Masjid Jamik, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun ini, hewan kurban di Masjid Jamik tercatat sebanyak 22 ekor, terdiri dari 11 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Jumlah hewan kurban turun dibanding tahun 2015 lalu, yang mencapai 25 ekor, terdiri dari 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Meskipun jumlah hewan kurban berkurang, jumlah penerima di Masjid Jamik Pangkal Pinang tercatat sama dibanding tahun lalu, yakni sebanyak 600 kepala keluarga. Mensiasati berkurangnya jumlah hewan kurban, porsi daging kurban yang biasanya mencapai 1,5 kg dikurangi menjadi 1 kg per paket. Tahun ini ya, sapi 11, kambing 11. Kalau perbandingan tahun tadi sapinya 18, kambingnya 7. Itu perbandingan tahun kemarin. Kalau penerimanya ada 600 kepala keluarga. Selain naiknya harga hewan kurban, turunnya jumlah hewan kurban diduga karena kondisi perekonomian daerah yang sedang lesu. Heru Dahnur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 25 siswa setingkat SMA asal Yogyakarta ambil bagian dalam program pertukaran siswa Nusantara selama 2 pekan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh siswa akan berinteraksi dengan masyarakat, mempelajari berbagai adat, budaya, dan kesenian lokal. Kedatangan 25 siswa asal Jogja ini disambut di Rumah Dinas Gubernur Bangka Belitung dengan menampilkan tarian persembahan khas Bangka. Menariknya, dalam acara penyambutan, para siswa ini langsung unjuk kebolehan dengan menampilkan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya yang ditampilkan, tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, serta tidak ketinggalan tarian khas dari Maluku dan Yogyakarta. Pertukaran Siswa Nusantara merupakan program yang diluncurkan BUMN di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Bangka Belitung. Sebelumnya, Pemprov Bangka Belitung telah mengirim 25 siswa ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengen mengangkat gitu ya, bahwa setiap orang itu harus bangga akan budaya daerah masing-masing. Untuk bisa menghargai itu, makanya dari siswa mengenal Nusantara yang berasal dari Yogyakarta, kita pertukarkan dengan Bangka Belitung. Sehingga siswa dari Yogyakarta yang mungkin belum pernah ke Bangka Belitung ini, saya yakin, ini dia tidak hanya bisa melihat dari TV, tapi dia akan merasakan langsung.
Melalui pertukaran siswa Nusantara, diharapkan muncul semangat cinta tanah air yang beraneka ragam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heru Dahnur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kelenteng Tau Zu Miao secara resmi dibuka kembali setelah proses renovasi. Atraksi barongsai turut memeriahkan acara pembukaan yang dihadiri berbagai tokoh masyarakat dan pejabat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelenteng Tau Zu Miao yang berlokasi di belakang kompleks RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang dibangun kembali dari dana sumbangan masyarakat. Dengan dibukanya kelenteng, masyarakat penganut agama Buddha bisa beribadah dengan lebih nyaman. Altar persembahan dengan 3 patung dewa menjadi simbol nuansa religi di dalam kelenteng. Ritual keagamaan di dalam kelenteng diharapkan mampu mendatangkan kedamaian dan kelancaran rezeki bagi setiap umat manusia. Ini pembangunan dari swadaya. Jadi swadaya untuk jadi umat, dari hati yang dengan terbuka mereka berduyun-duyun untuk memberikan suatu sumbangan yang begitu baik lah itulah. Jadi supaya bisa terlaksananya bangunan yang ini dan semuanya seperti dengan ada barongsai dari Guangqiang, ada band Apollo. Keberadaan kelenteng dan aktivitas di dalamnya tidak hanya untuk ritual keagamaan, tetapi juga menambah khasanah budaya di kota Pangkal Pinang. Tradisi-tradisi bernuansa religi di dalam kelenteng masih terjaga dan akan terus dilestarikan. Heru Dahnur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara tetap saksikan Kompas News Bangka Belitung selengkapnya usai jeda berikut ini.